macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa pilih Ahok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Supaya rakyat ini jangan terus dibodoh-bodohi, ya. Jadi kita harus clear ya. Saya minta untuk kita memberikan informasi yang benar supaya negara ini menjadi lebih baik, bukan menjadi negara yang bodoh. Maka saya akan memulai dari awal karena ini terkait dengan Undang-Undang ITE. Tentulah harus kita lihat sumber video awalnya. Siapa yang membuat sumber awal video itu? Itu pertanyaannya. Kalau tadi disebutkan Buniani mengutip dari media NKRI. Media NKRI dari mana? Itu dari website resmi Pemprov, saudara-saudara. Ya, Pemprov DKI itu punya website resmi sejak Ahok ini menjadi penguasa yang sakit jiwa ini, ya. Dia membuat, pengen ngetop mungkin ya. Jadi dia buat khusus website resmi Pemprov sehingga semua apapun rapat internal pun dia upload di situ. Nah, ini media NKRI itu mengutip dari situ. Dan kita juga sudah nonton yang durasi 1 jam lebih itu. Itu ya, yang dilarang itu adalah tanpa hak mengupload, mentransmisi konten yang bermuatan sara. Itu dulu. Ya, pertanyaannya siapa pertama kali yang mengupload itu? Pemprov. Jadikan Pemprov itu tersangka. Siapa penanggung jawabnya? Ya Ahok yang memerintahkan itu mengupload, bukan anak buahnya. Anak buahnya pada takut sekarang. Pegawai Pemprov itu seluruhnya ketakutan sekarang. Ya, ketakutan sekarang. Jadi mau nggak mau ngikutin kemauan Ahok, sehingga diupload. Pemerintah yang memerintahkan itu yang mestinya diusut. Itu satu, sumber video. Saya mau clearkan itu. Sumber video adalah website resmi Pemprov DKI. Itu satu dulu ya. Yang kedua, kita masuk substansi sekarang. Yang kedua, poin yang kedua yang saya ingin sampaikan. Substansi. Ada plesetan-plesetan, bahkan pihak kepolisian sendiri menyatakan bahwa Buniani mengedit. Oke, kita terima dulu logikanya mereka. Kami terima. Saya, Surutama, menerima. Sekarang ada dua yang diedit. Yang tidak diedit, katanya ada menggunakan dibohongi pakai, ya kan? Dibohongi pakai Al-Maidah 51. Artinya kalau itu kata pakainya dibuang menjadi kalimat dibohongi Al-Maidah. Ada dua hal ya. Sekarang saya mau tuduhan mereka bahwa ini diedit dulu. Saya mau ikuti logika mereka saja, ya. Biar clear ini. Sekarang dituduh saudara Buniani menghilangkan kata pakai sehingga menjadi berbunyi dibohongi Al-Maidah. Ya. Dibohongi Al-Maidah. Dengan dibohongi Al-Maidah itu, ya, itu artinya secara langsung memang yang menyatakan itu mengucapkan, ya, yang menyatakan mengucapkan dibohongi Al-Maidah itu artinya Al-Maidahnya yang berbohong. Substansi Al-Maidahnya. Tetapi kalau dia kita kembalikan kepada aslinya, dibohongi pakai Al-Maidah 51. Artinya Al-Maidah 1 itu instrumen, alat untuk melakukan kebohongan. Ini kan meme-meme mereka di medsos ini kan, makan pakai sendok dengan makan sendok, kan bodoh katanya. Aduh, pikirannya kita ini orang awam apa begitu. Emang kita makan sendok apa jadinya? Kalau dibohongi Al-Maidah 51 ini. Ini kan logikanya nggak nyambung, bos. Kalau dibohongi, katakanlah saya mau pakai sekarang yang diucapkan asli, yang belum diedit. Dibohongi pakai Al-Maidah 51. Itu artinya surat Al-Maidah 51 menjadi instrumen, menjadi alat melakukan kebohongan. Jadi saya mau katakan, baik videonya diedit maupun videonya tidak diedit, substansinya sama itu. Ya. Menganggap apa?
menganggap Al-Quran itu alat kebohongan, menganggap Al-Quran itu isinya bohong semua. Itu intinya sebetulnya. Ya, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Ini menarik ini, kaitannya dengan yang pertama tadi terkait sumber. Saudara-saudara mungkin pernah pasti meliput dan jadi headline ini kasus. Saudara-saudara pasti tahu kasus Ariel ya, di penjara dia, ya, di penjara dia. Tujuannya apa? Berperan serta, ikut, karena apa? Dia melakukan yang di dalam isi itu, kontennya kan pornografi itu. Artinya kalau bunyi, katakanlah ini, kita ikuti logikanya lah. Saya mau ikuti logika bodoh-bodohan itulah ya. Itu kan logika bodoh. Tapi saya ikutilah. Sementara saya jadi orang bodoh dulu lah ya. Oke, kita ikuti. Buniani tersangka. Tapi harus ada pasal 55-nya. Sebagaimana kasus Ariel. Bahwa, katakanlah, dengan logika bodohnya mereka, Buniani tersangka karena mengupload, mengedit konten yang bermuatan sara. Sekarang yang mengupload pertama siapa? Pemprov, mesti diusut. Kemudian yang kalau itu kan dinyatakan, nanti katakanlah pengadilan yang menyatakan Buniani bersalah karena mengupload konten yang bermuatan sara. Kan itu isi putusannya nanti. Sekarang yang mengeluarkan pernyataan bermuatan saranya siapa? Ahok dong. Ya mesti kena dia. Ikut berperan serta dia. Ya, jangan dia mau lepas tangan. Nggak bisa lolos Ahok itu. Mesti tertangkap. Kalau Buniani ditangkap, dia ditangkap juga karena sumbernya dia yang mengucapkan itu pertama kali. Bermuatan saranya itu ya si Ahok. Ini logika hukum. Ada pasal 55. Ya, mengenai peran serta, deal naming istilahnya itu. Yang keempat saya mau nyatakan terus terang, saya sudah tahu informasi tentang ini bahwa saudara Buniani ini akan dijadikan kambing hitam dan pengalihan isu sejak awal. Bahkan sebelum demo 4 November kemarin, saya sudah punya informasi clearly. Saya nggak usah sebut sumbernya ya. Tapi sejak adanya video itu, memang saudara Buniani lah yang akan dijadikan tersangka. Memang untuk pengalihan isu. Ya, seolah-olah ini kasusnya adalah uploadnya, bukan ucapan yang penistanya, bukan konten yang saranya itu. Tapi uploadnya, urusan uploadnya. Ini apa urusannya kalau begini? Kalau mau ngalihin isu, kurang gede saya kira. Kalau Buniani jadikan tersangka, jadikan Munarman aja tersangka, gede itu. Pasti banyak itu. Ya, pasti banyak. Karena apa? Karena kemarin bentrok. Ya, ini tanggung jawab kan saya korannya. Itu baru gede isunya, bisa beralih itu. Yang kelima saya mau katakan, terakhir ini ya, bahwa ini kalau dalam hukum hak asasi manusia, ini universal nih, kita bicara hukum internasional. Jadi kita ini bukan orang kampungan, kita bicara hukum internasional. Ini yang disebut dengan negara ini sudah melakukan apa yang disebut dengan obstruction of justice. Menghalang-halangi orang untuk mendapatkan keadilan. Ini yang terjadi sekarang. Seluruh institusi negara, seluruh perangkat hukum sudah digunakan ya untuk menghalangi orang mendapatkan keadilan. Saya sudah punya informasi juga yang sangat kuat dari dalam, ya. Jadi masih banyak polisi-polisi yang baik, ya, yang bukan jadi kaki tangan para pengembang, ya, bukan kaki tangan dari para pelaku kejahatan di Republik ini. Polisi-polisi baik itu menyatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada ahli dan saksi-saksi, ya, yang diambil dari Pulau Seribu, itu seluruhnya pertanyaan yang diarahkan untuk menyatakan jawabannya itu, ya ini nggak apa-apa, ini hanya ketidaksengajaan. Bahkan ada ahli agama yang bukan dari MUI, ya, yang diajukan oleh pelapor, itu diminta pendapatnya, apakah fatwa MUI itu melanggar ketentuan hukum negara ini atau tidak. Ini kan aneh pertanyaannya. Ini kan aneh pertanyaannya. Jadi kalau kita bikin persentase, gelar perkara itu nanti 80% adalah pendapat-pendapat ahli dan keterangan dari saksi-saksi fakta yang meringankan Ahok. Hanya 20% yang menyatakan Ahok itu bersalah. Karena apa?
Karena polisi-polisi jahat, ya saya sebut polisi-polisi jahat, saya tidak tuduh institusinya, tapi polisi-polisi jahat, oknum-oknum polisi jahat, itu memperbanyak keterangan dari saksi-saksi dan ahli-ahli yang berpendapat Ahok tidak bersalah. Sehingga dia berani menggelar perkara. Ini artinya obstruction of justice. Kalau ini dilakukan, maka ini arahnya adalah trial by the press. Artinya apa? Media akan meliput, disiarkan, kemudian masyarakat disuruh menilai. Dari penilaian yang dengan konstruksi yang sudah disiapkan, dengan strategi yang sudah disiapkan, ya, bahwa Ahok ini tidak bersalah, maka selesailah proses hukum ini. Artinya, dalam konteks ini, mekanisme gelar perkara yang seharusnya ini adalah mekanisme internal untuk meyakinkan atau untuk mencari bukti-bukti, itu sudah digunakan sebagai forum pengadilan. Membiayai hakimnya, membiayai institusinya, membiayai gedungnya, menggaji pegawainya. Ngapain? Bubarin aja pengadilan. Sisakan forum yang namanya gelar perkara. Karena gelar perkara itu, setahu saya, sekali lagi saya katakan, 20 tahun saya jadi pengacara, gelar perkara itu, ya, kalau polisi, ayo, bosnya ngomong nih, komandannya, mana perkaranya? Anak buahnya yang nyidik, ini, kurang bukti, cari lagi, habis gelar perkara begitu suruh cari lagi, bukan dihentikan. Ini kan aneh, gelar perkara, kalau tidak terbukti dihentikan. Ini pengadilan dos namanya, bukan gelar perkara. Apa? Emang kita ini bodoh? Emang semua rakyat Indonesia ini nggak ngerti hukum? Emang nggak ada orang pinter di Republik ini? Hilang ilmu saya, kuliah hukum, mengajar hukum, dan berpengalaman hukum itu hilang semua. Jadi forum gelar perkara digunakan sebagai pengadilan. Ya saya rekomendasikan bubarin. Jadi negara kodok lama-lama ini. Kalau udah begini terus. Jadi saya kira itu poin-poin saya, jangan coba-coba melakukan itu. Karena itu yang disebut dengan obstruction of justice. Obstruction of justice itu dalam hukum internasional, ya, hukum hak asasi manusia internasional, itu disebut kejahatan HAM yang berat. Ya, kejahatan HAM berat itu. Kalau kejahatan HAM berat itu nggak ada, pelakunya bukan warga negara, pelakunya pejabat. Pelakunya itu presiden. Ya, orang yang memiliki jabatan. Maka itu Nabi pernah mengatakan dalam satu hadisnya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati minad dajjal ulama usu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya orang yang paling aku khawatir akan merusak aku punya umat, akan menghancurkan aku punya umat, aku lebih takut kepada dia daripada kepada Dajjal. Ini orang lebih bahaya daripada Dajjal. Nabi ditanya, siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab, ulama usu, ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk, ulama yang suka memutarbalikan ayat, yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, kaum zindik yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan daripada kemunkaran dan kebatilannya. Na'udzubillah min dari. Jadi kata Nabi, ini lebih bahaya dari Dajjal, lebih menakutkan dari Dajjal, saudara. Dia nipu umat pakai ayat Quran, dia nipu umat pakai hadis Nabi. Na'udzubillah min dari.